Stop begadang. Kalau setiap malam rumah Anda berubah jadi medan perang karena anak sulit tidur, video ini untuk Anda. Anda sudah capek, anak masih loncat-loncat, lampu sudah mati tapi mata anak masih segar. Akhirnya Anda marah, anak menangis dan malam ditutup dengan rasa bersalah. Padahal, tahukah Anda, di Jepang, anak-anak dikenal bisa tidur lebih teratur tanpa dibentak, tanpa diancam, dan tanpa drama. Bukan karena anak mereka lebih penurut, tapi karena sistemnya berbeda. Hari ini, kita akan bongkar cara orang tua Jepang membuat anak mudah tidur. Cara yang terbukti, masuk akal, dan bisa langsung Anda terapkan malam ini juga. Tonton sampai habis, karena satu kesalahan kecil yang sering kita lakukan justru menjadi penyebab utama anak susah tidur. Assalamualaikum ayah bunda hebat. Selamat datang kembali di channel Perintis Generasi, tempat kita belajar parenting dengan tenang, berbasis ilmu, dan penuh empati. Di channel ini kita tidak menyalahkan anak, kita membenahi sistemnya. Jika ayah bunda merasa konten seperti ini bermanfaat, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang tua lain yang mungkin sedang berjuang seperti kita. Dukungan kecil dari ayah bunda sangat berarti agar channel Perintis Generasi bisa terus bertumbuh, konsisten menghadirkan konten berkualitas, dan menjangkau lebih banyak keluarga yang ingin membangun rumah penuh ketenangan. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasi supaya ayah bunda tidak ketinggalan pembahasan penting berikutnya. Kenapa anak susah tidur? Mari jujur sebentar, kebanyakan orang tua mengira anak susah tidur karena anaknya kebanyakan main, kurang capek, atau terlalu manja. Kita sering berpikir kalau dia lebih capek, pasti langsung tidur, atau anak ini kebiasaan dituruti. Padahal, menurut pendekatan Jepang, anak sulit tidur hampir tidak pernah disebabkan oleh anak itu sendiri. Anak tidak tiba-tiba memutuskan untuk melawan tidur. Yang terjadi, tubuh dan pikirannya belum siap untuk beristirahat. Masalahnya biasanya ada pada ritme hidup harian yang tidak konsisten dan terlalu padat stimulasi. Sejak pagi, anak dipaksa berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain tanpa jeda yang cukup untuk menenangkan sistem sarafnya. Akibatnya, ketika malam tiba, tubuhnya lelah, tetapi otaknya masih menyala. Orang tua Jepang memahami satu hal penting, tidur bukan peristiwa malam. Tidur adalah hasil kumulatif dari apa yang terjadi sejak pagi hingga sore hari. Bagaimana anak bangun, bagaimana ia makan, bermain, berinteraksi, beristirahat, hingga bagaimana suasana rumah menjelang malam. Semua itu menentukan kualitas tidurnya. Karena itulah, Jepang sangat disiplin bukan dalam memaksa anak tidur, melainkan dalam menjaga ritme hidup anak setiap hari. Ritme yang konsisten membuat tubuh anak belajar mengenali kapan saatnya aktif dan kapan saatnya berhenti. Tanpa bentakan, tanpa ancaman, dan tanpa drama setiap malam. Dan ketika ritme ini sudah terbentuk, tidur bukan lagi sesuatu yang harus diperjuangkan, melainkan sesuatu yang terjadi secara alami. Prinsip utama Jepang, ritme bukan paksaan. Orang tua Jepang hampir tidak pernah bertanya, kenapa kamu belum ngantuk? Karena bagi mereka, pertanyaan itu datang terlalu terlambat saat malam tiba dan anak belum bisa tidur. Itu bukan masalah yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari satu hari penuh yang ritmenya tidak selaras. Yang mereka tanyakan justru, apakah ritme harinya sudah benar? Pertanyaan ini mengubah cara pandang secara total. Fokusnya bukan pada menyalahkan anak di malam hari, tetapi pada mengevaluasi alur hidup anak sejak pagi. Apakah anak bangun di waktu yang konsisten? Apakah ia mendapatkan cukup aktivitas fisik, cukup cahaya matahari, cukup waktu tenang, dan cukup rasa aman secara emosional? Orang tua Jepang memahami bahwa tubuh anak bekerja seperti jam biologis yang sangat peka. Jika jam ini terus-menerus digeser, dipercepat, atau dipaksa mengikuti keinginan orang dewasa, tubuh anak akan kehilangan sinyal alami kapan harus aktif dan kapan harus beristirahat. Karena itu, alih-alih menunggu anak mengantuk lalu memaksanya tidur, mereka membangun sistem harian yang secara alami mengantar anak menuju tidur. Sistem ini tidak rumit, tidak mahal, tidak membutuhkan alat khusus, namun dijaga dengan konsistensi yang tinggi. Dan sistem itulah yang bertumpu pada 3 pilar utama. 3 pilar sederhana, tapi jika salah satu diabaikan, tidur anak akan kembali menjadi perjuangan setiap malam. Mari kita bahas satu persatu. Pilar 1, jam biologis anak tidak boleh dikacau. Salah satu rahasia paling penting dalam pola asuh Jepang yang membuat anak mudah tidur adalah menjaga jam biologis anak tetap konsisten setiap hari, bahkan saat akhir pekan. Jam biologis di sini bukan sekadar jam yang kaku atau angka di jam dinding, melainkan ritme alami tubuh anak yang secara otomatis memberi sinyal kapan waktunya aktif dan kapan waktunya beristirahat. Di Jepang, mereka memahami bahwa jam biologis anak sangat peka terhadap perubahan jadwal. Jadi mereka menjaga supaya jam ini tetap stabil dan bisa diprediksi oleh tubuh anak. Kalau kita lihat di rumah-rumah biasa, seringkali jadwal tidur anak justru berantakan. Hari ini anak tidur jam 9 malam, besoknya jam 11 malam, lusa malah ketiduran di sofa jam 7 malam. Malamnya jadi melek dan sulit tidur. Situasi seperti ini membuat tubuh anak bingung karena sinyal untuk tidur dan bangun terus berubah-ubah.
Akibatnya, anak sulit tidur nyenyak, gampang rewel, dan bahkan pola makannya bisa terganggu. Nah, di Jepang, mereka punya pendekatan yang sangat sistematis dan penuh perhatian untuk menjaga jam biologis ini. Misalnya, jika anak biasa tidur jam 8 malam, maka rutinitas menjelang tidur sudah dimulai jauh sebelum itu. Jam 6 sore, aktivitas anak mulai diturunkan. Misalnya, permainan yang terlalu aktif atau menonton layar diganti dengan aktivitas yang lebih tenang, seperti membaca buku bersama atau mendengarkan musik lembut. Jam 7 malam, lampu rumah mulai diredupkan untuk memberi sinyal alami kepada otak bahwa malam mulai tiba. Ini membantu memicu hormon melatonin yang penting untuk tidur. Jam 7.30 malam, anak sudah dibawa ke rutinitas tidur seperti gosok gigi, mengenakan piyama, dan cerita sebelum tidur. Yang penting di sini bukan mendadak menyuruh anak tidur, tapi membawa anak secara perlahan menuju tidur dengan langkah-langkah yang konsisten dan lembut. Karena dengan begitu, tubuh anak belajar mengenali pola harian dan secara alami mengatur ritme tidur dan bangunnya. Sehingga anak bisa tidur dengan nyaman dan bangun dengan segar tanpa harus menangis atau rewel di malam hari. Ini bukan sekadar soal disiplin, tapi soal memahami bagaimana tubuh dan otak anak bekerja. Dan saat orang tua bisa menyelaraskan ritme harian anak dengan jam biologisnya, tidur malam yang berkualitas pun menjadi hadiah alami yang didapat setiap hari. Pilar 2, transisi tenang, ini yang sering terlewat. Ini adalah salah satu pilar yang sering banget kita lewatkan, tapi justru sangat krusial dalam membantu anak cepat dan nyaman tidur. Kesalahan fatal yang kerap dilakukan banyak orang tua adalah anak masih aktif berlarian, main gadget, atau menonton video dengan suara keras dan cahaya terang, lalu tiba-tiba disuruh tidur. Bayangkan otak anak yang sedang bersemangat dan penuh energi itu tiba-tiba diminta mati total dan langsung tidur. Tidak heran kalau anak malah melawan atau kesulitan menenangkan diri. Di Jepang, mereka sangat paham bahwa tidur bukan hanya soal waktunya berbaring di kasur saja, tapi proses yang harus dimulai jauh sebelumnya. Maka dari itu, 1 jam sebelum tidur secara konsisten dijalankan yang mereka sebut sebagai quiet hour atau jam tenang. Selama jam ini tidak ada layar gadget yang menyala, suara keras atau musik yang memekakkan telinga, atau permainan kasar yang bikin anak makin aktif dan sulit turun energinya. Sebaliknya, suasana dibuat sangat tenang dan nyaman dengan aktivitas yang lembut dan menenangkan seperti mandi air hangat yang bisa membantu melemaskan otot dan menenangkan tubuh. Membaca buku bersama yang sekaligus mempererat ikatan dan menurunkan detak jantung anak, membereskan mainan sebagai tanda bahwa aktivitas hari sudah hampir selesai, atau ngobrol ringan tentang hari yang sudah dilalui dengan suara lembut dan pelan. Kenapa transisi ini sangat penting? Karena otak anak perlu waktu untuk beralih dari mode aktif penuh energi menjadi mode istirahat dan rileks. Otak anak tidak bisa langsung dimatikan begitu saja. Perlu proses perlahan untuk menurunkan hormon adrenalin dan meningkatkan hormon melatonin yang memicu kantuk. Kalau kita melewati transisi ini, anak biasanya akan kesulitan untuk cepat tertidur dan malah melawan tidur, rewel, atau bahkan mengalami tantrum. Jadi bukan hanya soal waktunya tidur, tapi soal bagaimana kita mempersiapkan anak agar tubuh dan pikirannya siap menerima waktu tidur. Dengan menerapkan quiet hour ala Jepang ini, Anda akan melihat anak menjadi lebih tenang, cepat mengantuk, dan tidur lebih nyenyak, tanpa harus memaksa atau berteriak. Ini bukan soal memaksakan aturan, tapi menciptakan ritual menenangkan yang membuat anak merasa nyaman dan aman. Pilar 3, anak merasa aman, bukan tertekan. Ini adalah pilar paling penting dari semua rutinitas tidur ala Jepang. Banyak orang tua berpikir anak susah tidur karena mereka tidak ngantuk atau terlalu aktif. Padahal kenyataannya, anak yang susah tidur seringkali bukan karena tubuhnya tidak lelah, tapi karena ia tidak merasa aman untuk memejamkan mata. Tidur adalah bentuk kepercayaan. Anak hanya bisa tidur nyenyak ketika merasa aman secara fisik dan emosional. Orang tua Jepang sangat memperhatikan emosi anak menjelang tidur. Mereka tidak memaksa atau menekan anak dengan kata-kata seperti, "Sudah, tidur, jangan rewel." Sebaliknya, mereka memulai dengan empati. "Kamu kelihatan masih banyak pikiran. Mau cerita sebentar?" Hanya dengan mendengarkan 5 menit saja, anak bisa mulai menenangkan diri. Mendengar, dipahami, dan diterima, ini sudah cukup untuk mengurangi kegelisahan. Kenapa ini penting? Otak anak yang gelisah sulit memproduksi hormon melatonin yang memicu kantuk. Jika anak merasa cemas atau takut, tubuhnya tetap siaga, detak jantung tinggi, dan tidur nyenyak mustahil terjadi. Contoh praktik ala Jepang di rumah. 1. Duduk bersama anak di kasur atau di ruang tidur. 2. Tanyakan dengan lembut apa yang membuatnya gelisah. 3. Dengarkan tanpa menyela atau memberi penilaian. 4. Jika anak sudah bercerita, peluk atau tepuk punggungnya sebentar sebagai tanda aman. 5. Setelah itu, lanjutkan rutinitas tidur.
quiet hour, lampu redup, dan sebagainya. Dengan cara ini anak tidak takut tidur. Malahan ia akan menantikan momen tidur karena merasa aman, nyaman, dan dicintai. Intinya, tidur bukan hukuman atau kewajiban, tapi hadiah dari rasa aman dan perhatian orang tua. Oke, ayah bunda hebat. Sekarang kita rangkum semua yang sudah kita bahas tadi menjadi langkah-langkah sederhana yang bisa langsung dicoba malam ini. 1. Tentukan jam tidur tetap. Pilih jam tidur anak yang ideal. Misal jam 8 malam. Fleksibel boleh 15-30 menit, tapi konsistensi lebih penting daripada ketepatan mutlak. Tubuh anak akan mulai mengenali ini waktunya tidur sehingga kantuk datang alami. 2. 1 jam sebelum tidur, turunkan ritme rumah. Ini yang di Jepang disebut quiet hour. Tidak ada lari-larian, permainan kasar, atau suara keras. Gunakan waktu ini untuk mandi air hangat, membaca buku, atau ngobrol ringan. 3. Matikan semua layar termasuk TV, tablet, dan ponsel orang tua. Cahaya biru dari layar mengirim sinyal ke otak anak. Hei, tetap bangun. Kalau orang tua ikut matikan layar, anak akan lebih mudah meniru. 4. Lakukan rutinitas yang sama setiap malam. Sama seperti ritual mandi, gosok gigi, baca buku, pelukan, dan doa. Konsistensi ritual memberi sinyal kuat ke otak anak. Sekarang waktunya istirahat. 5. Jika anak belum tidur, jangan marah. Duduklah di dekatnya, temani, dan tenangkan tanpa menekan. Bisa sambil mengelus punggung atau mendengarkan curhat singkat anak. Ingat, tujuan bukan memaksa tidur tapi membuat anak tenang. Catatan penting, target utama bukan anak langsung tidur. Target utama adalah anak tenang dan merasa aman. Tidur akan datang dengan sendirinya begitu anak merasa nyaman. Dengan rutin praktek langkah-langkah ini, dalam beberapa hari atau minggu, anak akan mulai tidur lebih cepat, lebih nyenyak, dan bangun pagi dengan lebih segar. Dan yang paling penting, tidak ada lagi drama teriakan sebelum tidur. Ayah bunda, anak yang susah tidur bukan berarti nakal atau bandel. Ia hanya butuh sistem yang menenangkan, bukan suara yang meninggi atau perintah keras. Semakin kita memaksa atau menegur, semakin tidur menjauh dan semakin malam anak terjaga. Sebaliknya, dengan ritme yang konsisten, transisi tenang, dan rasa aman, tidur anak akan datang dengan sendirinya, nyenyak dan damai. Ingat, ayah bunda, tidur adalah hadiah, bukan hukuman. Anak yang tidur nyenyak sama dengan anak yang bahagia, tambah orang tua yang tenang. Baiklah, ayah bunda hebat, jika ada satu hal yang perlu Anda ingat dari video ini pesannya. Tidur yang nyenyak bukan hasil paksaan, tapi hasil rasa aman dan ritme yang tepat. Cara Jepang ini bukan sulap. Ia bekerja karena konsisten, tenang, dan penuh hormat pada kebutuhan anak. Sekarang saya ingin bertanya ke Anda, masalah tidur apa yang paling sering terjadi di rumah Anda? Sulit tidur malam, sering terbangun, atau susah tidur siang? Tulis di kolom komentar. Dengan berbagi, Anda tidak sendiri dan Anda membantu orang tua lain yang sedang berjuang. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan ke orang tua lain yang sering begadang karena anak sulit tidur. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya bangga pada Anda yang memilih belajar, bukan marah. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat menikmati malam yang lebih tenang di rumah Anda.